Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa Tamiang Layang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama menjadikan perkumpulan ini sebagai jamuan ilahi. Mari kita menjadikan halaqah majelis ilmu sebagai media untuk mengenyangkan spiritual kita dan intelektual kita. Jadi kita kumpul-kumpul mendapat pertama pencerahan dari sisi pengetahuan dan juga mendapat pencerahan dari sisi spiritual. Hendaknya seorang muslim atau setiap muslim bahkan menjadikan majelis ilmu ini sebagai alat untuk apa? Alat untuk kongko-kongko. Apa kongko-kongko itu? Menjadikannya sebagai hobi. Kalau kita kumpul-kumpul nongkrong-nongkrong di warung kopi, ya, main catur, main apa gitu kan ya, hanya memuaskan kesenangan semata. Apa yang kita dapat? Senang. Tetapi kalau kumpul-kumpul begini, bukan saja pengetahuan yang kita dapatkan, tapi juga kita menguaskan kedahagaan spiritual kita. Dan semoga pula kita mendapatkan keberkahan. Anak-anak ajak ke masjid. Yang seperti sekarang ini ajak ke masjid. Mungkin anak-anak tidak akan paham akan apa yang akan kita bicarakan. Tapi persoalannya bukan itu saja. Kita akrabkan anak-anak ini ke masjid agar dia cinta kepada rumah Tuhannya. Agar dia dekat. Ada resonansi Bapak dan Ibu sekalian, manakala anak-anak didekat-dekatkan dengan masjid. Terserah mereka bermain-main di sekitar masjid, tidak apa-apa. Jadi jangan ditakut-takuti anak-anak ke masjid. Kita seharusnya lebih bangga dan senang kalau anak-anak akrab dengan masjid daripada dia akrab dengan media sosial, televisi, dan teman-teman sepergaulan yang belum tentu baik. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, malam ini kita akan mengkaji bersama seputar momen yang memang sekarang sedang ramai dirayakan, dibicarakan oleh kalangan umat Islam. Karena kita masuk kepada bulan Rajab dan sudah Sa'ban belum nih? Belum ya? Sebentar lagi kita masuk kepada bulan Ramadan. Kita coba menelaah bersama tentang apa itu Isra dan apa itu Mi'raj. Isra Mi'raj ini kita peringati atau memperingati kita. Jadi pada tanggal 27 Rajab, meskipun para ulama berselisih tentang tanggal pastinya, tetapi jumhur mengatakan tanggal 27 Rajab. 10 tahun setelah Rasulullah menerima wahyu kenabian, Allah memberangkatkan hambanya yang bernama Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita tahu Masjidil Haram itu lokasinya di Mekah, salah satu kota di Saudi Arabia. Menuju mana? Menuju Masjidil Aqsa. Di mana itu Masjidil Aqsa? Kenapa dia disebut demikian? Masjidil Aqsa adalah masjid di mana menjadi kiblat pertama umat Islam sebelum beralih kemudian ke Masjidil Haram.
Lokasi Masjidil Aqsa ini berada di sebuah negara yang sekarang menjadi konflik abadi. Namanya negara Palestina. Negara yang diperebutkan atau wilayah yang diperebutkan oleh 3 agama besar, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Panjang ceritanya. Kenapa? Ketiga agama ini menjadi memperebutkan kota Yerusalem, tempat di mana Masjidil Aqsa berada. Semua tentu tahu tentang peristiwa Isra Mi'raj ini, anak-anak juga sering mendengar. Bahkan dia menjadi kadang-kadang menjadi libur nasional. Tapi Bapak dan Ibu-ibu sekalian, tahu saja tidak cukup. Kita juga harus menyingkap makna-makna, hikmah-hikmah di balik peristiwa itu. Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzulul Quran, itu tidak cukup hanya dengan memperingatinya. Peristiwa-peristiwa bersejarah tersebut sesungguhnya memperingati kita dan menegur kita. Bapak sekalian, di masyarakat kita bukan saja Isra Mi'raj, Maulid, kemudian Nuzulul Quran, hari kematian pun kadang-kadang diperingati. Hari kematian, ada namanya haul, ada namanya tahlil dan sebagainya. Bapak dan ibu-ibu sekalian, itu silakan kepercayaan apa yang diyakini oleh sebagian masyarakat kita. Tetapi jangan kemudian kita berkata dan kelompok-kelompok lain berkata bahwa kalau tidak memperingati kematian seseorang, ambil contoh misalnya memperingati kematian seorang ulama besar, tuan guru, lantas kita tidak cinta dan tidak menghormati ulama tersebut. Tidak boleh berkata begitu. Kalau kita tidak membangun makam ulama tersebut dengan indah, jangan katakan bahwa kita tidak menghormati ulama tersebut. Nah, kalau kita misalnya tidak melaksanakan hari pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh pada saat kematian salah seorang kerabat, keluarga, bahkan orang yang kita muliakan, jangan dikatakan bahwa kita tidak mendoakannya. Kita punya cara yang berbeda untuk memuliakan ulama. Kita punya cara berbeda untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Kita punya cara untuk mendoakan saudara-saudara atau orang-orang yang kita cintai pada saat meninggal. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jika Nuzulul Quran kita peringati untuk mengetahui sejauh mana sih kepedulian, care-nya kita kepada Al-Quran, maka Maulid Nabi juga sesungguhnya memperingatkan kita tentang sejauh mana cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah saya singgung. Kalau kita tidak melaksanakan Maulid Nabi, itu bukan berarti kita tidak cinta kepada Nabi. Karena cinta tidak hanya sebatas kata. Cinta tidak hanya sebatas perayaan-perayaan. Memaknai sebuah peristiwa itu terkadang jauh lebih penting daripada memperingatinya. Saya ulangi, memaknai sebuah peristiwa bersejarah itu jauh lebih urgent daripada memperingatinya secara seremonial tetapi hampa akan makna. Ibu peringati hari pernikahan kita ya Pak. Sudah berapa tahun kita menikah? 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Maka ada namanya pernikahan perak ya. Berapa puluh tahun itu? 50 tahun Pak. Diperingati. Ya, yang lebih penting lagi adalah kita evaluasi selama 50 tahun kita menjalin keluarga. Apa yang sudah kita dapatkan? Bagaimana anak-anak kita? Bagaimana masa depan mereka? Bagaimana pendidikan kita? Itu jauh lebih penting. Nah, begitu pula Isra Mi'raj ini mengingatkan kita tentang salat kita. Karena memang pesan moral, pesan inti dari Isra Mi'raj itu adalah salat. Perayaan Maulid Nabi, perayaan Isra
Mi'raj yang dilaksanakan di beberapa tempat hendaknya juga menyinggung tentang pesan salat. Lianna salat imaduddin, karena salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka dia menegakkan agama itu sendiri. Wa man tarakaha, barang siapa yang meninggalkannya, maka dia sudah menghancurkan agama. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat itu adalah salat. Bapak dan ibu-ibu sekalian, sudah benar salat kita? Sudah sesuai sunnah atau tidak? Ada kalanya Bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau kita perhatikan satu persatu tata cara salat kita, boleh jadi banyak yang menyalahi aturan yang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ambil contoh, perhatikan kesalahan sholat yang mungkin terjadi di kita. Di mana letak salahnya sholat ini? Yang masbuk, dia tidak mendapatkan satu rakaat karena tidak sempat takbir bersama, tidak sempat dia mengikuti imam pada rakaat pertama. Perhatikan, jadi tidak bisa digabung takbir Allahu Akbar langsung ruku. Nah, ini tidak masuk satu rakaat. Lihat, kalau kita masbuk tidak boleh takbir langsung ruku. Seharusnya dia kalau sempat Allahu Akbar dan imam belum mengakhiri bacaan surat pendek, maka dia dapat satu rakaat. Tapi kalau kemudian dia datang kemudian bersama-sama ruku, takbirnya di double, disatukan dengan ruku, maka dia tidak terhitung satu rakaat, dia harus mengulangi lagi. Oke. Salatnya tidak sah. Jadi takbir itu harus pada saat tubuh ini dalam kondisi sempurna. Tidak boleh pada saat sambil ruku. Nah, wa minan nasi kadzalika man la yatma'innu fi salatihi al-batta yadkhuluha kanafri al-ghurab wa 'adamu at-tuma'ninah. Hati-hati buat para imam. Bulan Ramadan, imam belum dikenal, bukan Masjid Muhammadiyah namanya, bukan warga Perserikatan Muhammadiyah namanya. Kalau sholatnya ekspres, saya berharap di masjid kita jangan ada imam. Imam itu tanggung jawab dunia akhirat. Kalau sampai dia mengajak makmumnya sholat yang ngebut, saya wanti-wanti mana-mana. Tapi kadang-kadang susah sekali mengingatkan beberapa jamaah dan imam-imam di daerah itu, di kampung-kampung. Cepat sekali. Dan ini terjadi bukan saja Bapak dan Ibu sekalian, bukan saja terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di negara Pakistan. Nih. تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعار لتتوصل بجديدنا دائما.
Salat seperti ini bukan saja terjadi di Jember, di Jawa Timur, sebagaimana yang viral, tidak. Ternyata di Pakistan juga itu terjadi. Bapak dan Ibu sekalian, peristiwa salat cepat ekspres seperti ini menjadi bahan olok-olok orang non-muslim terhadap Islam. Cara kita mengamalkan ajaran agama kita itu berdampak kepada cara pandang orang lain terhadap agama kita. Ini memalukan sekali yang seperti ini. Ustadz kita, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat sudah sering kali mengatakan, mengingatkan para imam agar jangan seperti ini. Tidak sah salat itu seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itu ya, kita perlu berhati-hati, jangan sampai terjadi itu di masjid kita. Apalagi yang sholatnya yang seperti ini. Ini hati-hati. Mas Buk. Itu sholat atau akrobat itu? Sholat jadi jalan ajang olok-olok, ya. Yang lebih parah lagi di Afrika, Bapak dan Ibu sekalian. Sholat menjadi bahan main-mainan. Di mana ini? Ini sholat menjelang buka puasa. Ini apa yang sholat yang begitu tuh? Makanya kalau sholat nanti buka puasa bersama, makanan itu jangan di depan, jangan di samping, karena pikirannya ketika sholat itu ke makanan nanti. Begitu pula Bapak dan Ibu sekalian, masjid-masjid kita itu pernah saya ingatkan kalau tidak salah, hendaknya di depan masjid ini jangan ada tulisan-tulisan, dihindari, gambar-gambar dihindari. Kenapa? Karena dapat mengganggu fokus orang yang sedang sholat. Ya, kalender misalnya, jangan tempatkan di situ, tempatkan di samping. Ya, apalagi gambar-gambar apapun itu. Ya, mungkin motivasinya bagus untuk mengingatkan, tetapi ada kalanya itu bisa mengganggu fokus dan konsentrasi orang yang sholat. Kalau pengen menampilkan jadwal imam, khatib dan sebagainya, cukup di samping saja. Ngapain di depan? Nanti Allahu Akbar, khatib minggu depan, oh ustadz ini datang nah. Nah, kan? Nah itu. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah. Untuk apa kita memperingati? Bagaimana pandangan Perserikatan Muhammadiyah tentang peringatan Isra Mi'raj ini? Bapak dan Ibu sekalian, kita memperingati karena Allah memberangkatkan hambanya yang bernama Muhammad. Mengapa kita perlu memperingatinya? Pertama, ada tujuannya. Kita semua sepakat dan meyakini bahwa setiap kejadian dan peristiwa pasti ada hikmah yang terkandung, tentunya bagi orang-orang yang berakal. Bapak dan Ibu sekalian, Isra Mi'raj ini bukan peristiwa yang bisa dipahami secara logika, tidak masuk akal. Karena memang ajaran Islam itu tidak semuanya bisa dirasionalkan. Ini adalah peristiwa di mana kita diuji untuk percaya. Abu Bakar As-Siddiq disebut As-Siddiq yang percaya karena dia pertama kali mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Pada saat orang-orang Arab pada masa itu, Abu Jahal, paman Nabi Abu Lahab, mengingkari dan mengolok-olok cerita-cerita tentang Isra Mi'raj ini. Kemudian dengan memperingatinya,
diharapkan meningkatkan keimanan kita kepada Allah yang begitu besar kekuasaannya. Perserikatan Muhammadiyah memandang bahwa memperingati Isra Mi'raj ini adalah termasuk umur ghairu ta'abbudi. Umur ghairu ta'abbudi. Apa itu? Persoalan-persoalan yang non ta'abbud, non ibadah. Ya. Yaitu bukan kegiatan ibadah yang langsung ditujukan kepada Allah. Ibadah itu kan maknanya luas, ya. Sehingga jika umat muslim ingin memperingati Isra Mi'raj, maka dibolehkan. Peringatan ini dilakukan umat Islam setelah Rasulullah meninggal. Nah, untuk apa? Untuk mensyiarkan agama Islam dan memperingati turunnya kepada Rasulullah perintah untuk melakukan sholat 5 waktu. Jadi kita memanfaatkan momen ini untuk mengingatkan kita tentang pesan dan misi yang dibawa oleh Rasulullah setelah menjalankan Isra dan Mi'raj. Bapak dan Ibu sekalian, perhatikan ayatnya ini. Sebetulnya saya ingin memperdengarkan ayatnya ini, cuma terlalu panjang nanti. Ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, memperjalankan asra. Jadi bukan Rasulullah yang sendiri berjalan. Dalam bahasa Arab kata asra yusri itu memperjalankan. Siapa pelakunya? Allah. Siapa objeknya? Nabi Muhammad. Jadi bukan Nabi Muhammad berjalan sendiri. Karena ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pada kapan? Malam hari. Jadi asra itu berjalan pada malam hari. Dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya. Maka kedua kota suci tadi diberkahi oleh Allah. Dan perhatikan Bapak dan Ibu sekalian. Rute Isra Mi'raj Nabi, Masjidil Haram di negara Saudi Arabia, kemudian Masjidil Aqsa di Palestina. Kalau pada zaman dulu berjalan pakai onta itu 60 hari. Sekarang mungkin dengan pesawat bisa lebih cepat. Tetapi peristiwa ini yang sesungguhnya lebih cepat dari apa yang kita bayangkan. Lihat, perhatikan posisinya nih. Saudi, ini Palestina. Ini Masjidil Haram, Isra. Isra artinya berjalan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Mi'raj, nah baru kemudian dari Masjidil Aqsa ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Perhatikan Bapak dan Ibu sekalian. Mana di antara dua masjid ini yang disebut dengan Masjidil Aqsa? Banyak yang keliru mengira ini adalah Masjidil Aqsa. Padahal ini bukan Masjidil Aqsa. Ini namanya Qubbatus Sakhra, the Dome of Rock. The Dome of Rock, kubah batu. Masjidil Aqsa itu sendiri sesungguhnya adalah areal komplek, semacam perumahan komplek dibatasi oleh dinding tinggi. Itu namanya disebut areal Masjidil Aqsa. Nah, masjidil tempat ya di mana Nabi sholat dan sebagainya. Lihat, yang disebut dengan Masjidil Aqsa itu sesungguhnya adalah ini. Dia posisinya itu berada di depan Qubbatus Sakhra. Ini Masjid Qubbatus Sakhra, ini Masjid Al-Aqsa. Lihat, perhatikan, ini yang disebut dengan areal komplek Masjidil Aqsa. Nah, ini Qubbatus Sakhra, inilah Masjidil Aqsa sesungguhnya. Orang menyebutnya Masjid Al-Qibli. Kalau menyebut Masjid Al-Qibli, yaitu nama lain dari Masjidil Aqsa. Oke. Lihat, ini kompleknya. Nomor 1, ini Al-Jami' Al-Qibli. Nah, Al-Jami' itu nama lain dari masjid. Jadi kalau mendengar Jami' itu artinya masjid. Tapi kalau kita tidak, Masjid Jami' digabung. Padahal itu pemborosan kata. Al-Jami' Al-Qibli artinya Masjid Al-Qibli, yaitu Masjid Al-Aqsa. Yang kedua, nah ini yang tadi saya sebut Qubbatus Sakhra. Tapi yang populer itu kok ini? Mungkin karena ada emasnya.
kubahnya dari emas. Kemudian yang ketiga, Musalla Al-Marwan. Nah ini, musalla, tempat Umar bin Khattab salat di sini. Oke. Kemudian ini Haid Al-Buraq. Disinilah tempat di mana burak, makhluk yang digunakan oleh Rasulullah untuk ke langit, ditambatkan. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Di sini ditempatkan. Bapak dan Ibu sekalian, di sekeliling tebing ini ada satu tembok namanya tembok ratapan, Wailing Wall, di mana orang Yahudi berdoa di situ, di dinding ratapan tadi. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan dinding sebelah sini ini sudah mulai runtuh, digerogotin, dibongkar sedikit. Untuk apa? Dibongkar oleh orang Yahudi, orang Israel, karena mereka ingin meruntuhkan areal Masjid Aqsa ini dan ingin membangun apa yang disebut dengan The Temple of Solomon, kuil Nabi Sulaiman. Mereka punya keyakinan di bawah Masjidil Aqsa ini dulu ada terdapat situs-situs peninggalan kuil Nabi Sulaiman. Sebetulnya ini adalah dugaan mereka saja. Pakar-pakar arkeolog orang Israel sendiri membantah itu. Bapak dan Ibu sekalian, nah ini yang disebut dengan Masjidil Aqsa tadi saya katakan. Nah, oke. Ayat tentang Isra Mi'raj, dan sungguhnya Bapak dan Ibu sekalian, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di langit itu bertemu dengan Allah, melihat langsung wajah Allah? Tidak. Para ulama berbeda pendapat di sini. Ada yang berkata bahwa ya, Nabi Muhammad melihat wajah Allah, tapi pendapat itu ditolak oleh Aisyah. Aisyah menolak, membantah. Tetapi Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan yang dilihat Rasulullah itu bukan Allah secara fisik, tapi Rasulullah melihat Allah dalam bentuk cahaya. Tetapi yang dilihat oleh Rasul secara langsung itu adalah malaikat Jibril. Nah, apa itu yang tadi ada disinggung, Sidratul Muntaha, disebutkan dalam Al-Quran. Sidratul Muntaha itu berasal dari kata sidrun. Sidrun itu nama pohon. Kita orang Indonesia menyebutnya dengan pohon bidara. Pohon bidara. Tahu pohon bidara Pak? Sidr. Makanya kalau bisa kita punya menanam pohon bidara itu di rumah kita. Atau di masjid kita kalau tidak di pojok ada pohon sidr. Karena disebutkan pohon ini di dalam Al-Quran. Nah, muntaha itu berarti pohon yang tiada berkesudahan. Ini panjang ceritanya, tadi bisa saya rinci. Kesimpulannya sebetulnya adalah pohon Sidratul Muntaha ini adalah simbol sebetulnya di mana malaikat tidak mampu lagi, batas keilmuan malaikat itu mentok di situ. Nah, muntaha itu diartikan adalah sebuah pohon yang menandai akhir dari langit, atau surga yang ketujuh, sebuah batas di mana makhluk tidak dapat melewatinya. Nah, ini visual saja Pak, ya, ini ilustrasi Sidratul Muntaha. Saya tidak akan uraikan ya karena ini panjang sekali, langsung saja. Nah, ini pertemuan dalam Isra Mi'raj juga, Mi'raj terutama diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim, langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, dan seterusnya. Fakta tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan yang nyata. Jadi bukan perjalanan mimpi, atau khayalan sebagai yang banyak sebagian orang ceritakan. Isra Mi'raj itu adalah jamuan kemuliaan dari Allah, penghibur hati dan pengganti dari apa yang dialami oleh Rasulullah. Kita tahu Rasulullah sebelum Isra Mi'raj itu mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak mengenakkan dari masyarakat Taif. Juga Rasulullah baru saja
ditinggal mati oleh istrinya. Isra juga bukanlah peristiwa sederhana, tetapi peristiwa yang menampakkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang maha besar. Isra Mi'raj membuktikan bahwa risalah yang dibawa oleh Rasulullah bersifat universal. Dalam Isra Mi'raj diturunkan perintah salat wajib 5 kali dalam sehari. Bapak dan ibu-ibu sekalian, ada perdebatan di kalangan para pemikir. Kita sering mendengar cerita bahwa Rasulullah ketika menerima perintah salat itu awalnya adalah 50 waktu. Kemudian ada semacam bahasa kita mungkin tawar-menawar ya. Bertemu dengan Nabi ini, bagaimana umatmu bisa melaksanakan sholat 50 waktu, padahal mereka juga harus beraktivitas sehari-hari terus, sehingga kemudian ada semacam bergaining di situ sampai akhirnya dari yang 50 itu jatuhlah kepada 5 kali dalam sehari. Bapak dan ibu sekalian, cerita-cerita seperti ini ya sebaiknya diabaikan saja ya, karena dapat menggoyahkan kadang-kadang keyakinan dan keimanan kita. Bapak dan ibu sekalian, tujuan dari Isra Mi'raj itu adalah pertama untuk memantapkan dan mengukuhkan Nabi Muhammad dalam posisi kenabian dan kerasulannya. Yang kedua, litakrim, untuk memuliakan Nabi sebagai makhluk pilihan. Dan kemudian isti'dad al-quwwah, untuk mempersiapkan kekuatan jasmani dan spiritual Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu sekalian, salat itu adalah menjadi inti dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Salat itu tiang agama, tadi sudah saya katakan ya di awal. Salat itu menentukan diterima atau tidaknya amal seseorang, serta menjadi ibadah ritual yang paling utama dalam Islam. Meskipun kita yakin masih menemukan di antara umat Islam itu yang tidak salat, entah itu dengan sengaja ataupun karena memang mengingkari. Bagi mereka yang tidak salat karena mengingkari kewajiban salat, itu berarti dia secara otomatis sudah kafir, sudah keluar dari Islam. Tetapi manakala dia meninggalkan salat karena malas dan sebagainya, sementara dalam hatinya masih meyakini salat itu wajib, orang seperti ini dikategorikan sebagai muslim, iya, tetapi muslim yang berdosa besar, fasik namanya. Bapak dan ibu-ibu sekalian, bagaimana dengan salat kita? Nah, sudahkah kita laksanakan sesuai dengan Rasul? Sudah pahamkah kita akan makna bacaan salat kita? Sudah khusyukkah kita selama ini? Berdampakkah salat kita pada perilaku kita sehari-hari? Hendaknya ini yang harusnya menjadi catatan kita. Dalam Al-Quran ada disebutkan kriteria orang-orang yang salat. Pertama khosyi'un, yang kedua sahun, yang ketiga yura'un. Dalam surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikan ladzi yad'u'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailun, cilaka orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang salatnya sahun. Apa itu sahun? Lalai. Alladzina hum yura'un, pengen lihat apa itu maksudnya. Pertama, kelompok yang khasyi'un adalah mereka yang mendirikan salat dengan sungguh-sungguh, khusyuk, mengetahui ilmu salat. Itulah sebabnya kita sekali-kali perlu juga mereview, mengevaluasi sudah betul belum salat kita selamat. Jangan begitu yakin, ini sudah benar, tidak mungkin salah dan sebagainya. Perlu ilmu tentang salat, kemudian ikhlas dalam mendirikannya. Bapak dan ibu sekalian, ada ulama berkata, keinginanmu agar seluruh amal-amal dan ibadahmu disaksikan dan dilihat oleh orang, maka itu pertanda engkau telah berdusta atas nama Allah. Maka itu pertanda ada sifat-sifat kemunafikanmu. Padahal dalam salat kita selalu berkata, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, salat kelompok ini berpengaruh kepada perilakunya, yaitu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
Jadi kalau kita sholat tapi masih melakukan kesalahan-kesalahan, masih melakukan maksiatan dan sebagainya, nampaknya kita perlu mengevaluasi tata cara sholat kita. Siapapun kita, termasuk para ulama, para asatidz, ya, nah kita semua jadi evaluasi. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, golongan sahun, yaitu mereka yang melakukan sholat dengan lalai, sering atau sengaja lupa karena tidak merasakannya sebagai kebutuhan dan menganggap soal itu sebagai beban. Maka Bapak dan Ibu sekalian, jangan berikan waktu sholat itu di sisa-sisa capek. Sisa capek bekerja di toko, sisa capek bekerja di kebun, di pahumaan, capek bekerja di kantor, lantas baru kita sholat. Kalau kita serahkan, kalau kita melaksanakan sholat menghadap kepada Allah di sisa-sisa waktu kita, sisa-sisa capek kita, maka nanti Allah pun akan memberikan kepada kita sisa-sisa rezekinya, sisa-sisa karunia-Nya, sisa-sisa kesehatan. Bapak dan Ibu sekalian, ini jadi pelajaran juga buat kita, ya. Naudzubillah. Yang ketiga adalah golongan yuraun, yaitu mereka yang melakukan sholat dengan niat yang tidak ikhlas. Ibadah sholatnya ternodai perasaan atau keinginan dipuji, dilihat orang lain, motivasinya bukan karena kesadaran. Bapak dan Ibu sekalian, ya. Nah, ini jadi pelajaran juga buat kita. Jadi kalau misalnya Bapak, ini sering terjadi di beberapa masjid, aku kadang hendak sholat di masjid itu dan hendak bertamu lawan si Anu. Nah, si Anu. Jadi sholatnya dan tidaknya karena si Anu atau karena Allah. Kalau dia tidak suka, tidak nyaman dengan seseorang yang ada di masjid itu, lantas itu membuat dia tidak mau ke masjid. Jadi pertanyaannya, dia sholat karena Allah atau karena si fulan? Jangan sampai seperti itu. Kalau kita sholat karena Allah, maka mau ada siapapun kita tidak peduli. Nah itu Bapak dan Ibu sekalian, ya. Sudah habis waktunya, tampaknya. Sudah 3 menit lagi. Bapak dan Ibu sekalian, untuk apa salat kita? Ibnu Qayyim mengatakan buah puasa itu adalah pensucian jiwa. Puasa nanti Ramadan sesungguhnya mensucikan jiwa kita, karena kita belajar berlatih untuk mengosongkan perut. Nah, buah dari zakat itu adalah pensucian harta. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi berkata, jika kita menyaksikan ada orang miskin di negara muslim, itu pertanda ada orang kaya yang mencuri harta si miskin. Jika di negara Islam kita menyaksikan orang miskin, itu pertanda ada si kaya yang mencuri orang miskin, harta orang miskin. Kita mungkin bertanya, tidak mungkin orang kaya kok mencuri harta orang miskin. Kalau orang miskin mencuri atau orang kaya mungkin masuk akal. Bukan begitu maksudnya. Yang dimaksud adalah bahwa orang kaya yang mencuri harta si miskin adalah dia tidak mengeluarkan zakat, sedekah dan infaknya. Sebagaimana yang kita tahu, agama mengajarkan kepada kita harta yang tidak dikeluarkan zakat, infak dan sedekahnya itu dianggap masih kotor. Itulah sebabnya ada hak orang-orang miskin pada harta kita, pada sebagian harta kita. Manakala kita tidak mengeluarkannya, itulah yang dimaksud kita mencuri harta mereka. Buah jihad itu adalah penyerahan diri kepada Allah, yang semuanya diberikan Allah untuk hamba-hambanya sesuai dengan surga, sesuai dengan imbalannya. Maka buah salat adalah menghadapnya hamba kepada Allah dan menghadapnya Allah kepada hamba. Artinya apa di sini? Kalau kita salat, hendaklah seolah-olah kita menghadap Allah langsung, dan seolah-olah Allah berada di depan kita. Allah berada di depan kita. Nah, hal itu sejalan dengan hadis Rasulullah mengenai salat kita. Wahai fulan, kata Nabi, ahsin salataka, perbaiki salatmu. Hendaklah seseorang yang mengerjakan salat memperhatikan salatnya. Sesungguhnya dia mengerjakan salat untuk dirinya sendiri. Wah,
Bapak dan ibu-ibu sekalian, ini sudah akhir dari waktunya. Lihat, mengapa tidak sholat? Lihat di situ. Ada sementara orang yang dia tetap sholat, meskipun dengan tabung oksigen. Ada orang yang tetap sholat, langkahkan kaki ke masjid meskipun pakai kaki palsu. Lihat, mereka masih sempatkan sholat di tengah-tengah kesibukan kerjanya. Lihat. Kalau tidak salah saya pernah sebentar. Nah, Bapak perhatikan ini. Ini foto nyata yang saya dapatkan ketika saya mengisi pengajian di Kindingan. Anak ini, Pak, ibu-ibu sekalian, ini saya kasih garis panah. Dia ini sesungguhnya belum muslim. Dia masih keharingan. Tapi dia ingin ikut sholat. Karena mungkin belum diizinkan bapaknya masuk Islam. Tapi dia pingin sekali masuk Islam. Pingin ikut sholat sebagaimana teman-temannya. Akhirnya dipinjaminlah baju koko, dikasih topi haji dan sholat bersama. Ini jemaah saya ngasih tahu, Ustaz, tahu nggak Ustaz itu siapa anak itu? Dia belum muslim, Ustaz. Dia masih keharingan, tapi hendak benar umpat sholat. Ini di Kindingan foto ini saya dapatkan. Ada satu lagi foto, cuman saya tidak dapatkan. Nenek-nenek, saya menyaksikan di pojok sana nenek, sholatnya beda sendiri. Sholatnya tidak pakai mukena, tapi pakai handuk. Akhirnya saya bertanya, itu siapa? Kenapa kok nggak diingatkan sholatnya kok pakai handuk? Itu nenek itu belum muslim, Ustaz. Dia masih keharingan. Dia hendak benar masuk Islam, tapi mau belajar dulu. Maka dia ikut sholat meskipun pakai handuk. Akhirnya minggu depan saya sampaikan ke jamaah, siapa yang mau mengasih mukena buat seorang nenek-nenek di gunung sana, saya bilang. Akhirnya banyak yang menyumbang. Saya nggak tahu apakah sekarang sudah muslim atau belum. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada alasan lagi kita untuk tidak melaksanakan sholat pada saat orang-orang yang belum masuk Islam ingin sekali melaksanakan sholat. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya buat evaluasi kita bersama. Nanti subuh akan kita sambung kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.